Selamat pagi warga Semanifda, berjumpa lagi dengan Bu Deni Agustin. Kali ini di TV Semanifda. Kita masih dalam acara Bulan Bahasa di tanggal 23 Oktober 2020. Nah, seperti yang kalian ketahui selama seminggu berjalan ini, melalui tema Kiprah Kami Pemuda Tangguh untuk Indonesia Maju, pada kesempatan hari ini kalian akan menyaksikan lomba debat bahasa. Nah, pada kesempatan hari ini Ibu akan perkenalkan para peserta finalis kita ya. Yang pertama dari kelas 10 MIPA 1. Kita kenalkan tim 10 MIPA 1. Kemudian 10 MIPA 1 akan melawan kelas 11 MIPA 3. Yang kesempatan hari ini mereka berdua akan debat dengan tema mosi Dewan percaya bahwa dampak pandemi COVID-19 menjadi penyebab utama meningkatnya kasus kriminalitas, terutama kekerasan pada anak dan perempuan (KDRT). Nah, pada kesempatan hari ini Ibu akan memperkenalkan juga para dewan juri yang ada di sebelah kiri. Ada Ibu Ani SPD dan ada Ibu Rindra SPD. Nah, untuk kesempatan hari ini semua para panelis dan para juri akan dipandu oleh panitia, yaitu ada ketua sidang dan beserta timnya. Nah, anak-anak yang ada di rumah, semua warga Semanifda, hari ini semua ini akan dipandu oleh ketua sidang. Pada kesempatannya, Ibu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan Dewan Juri yang terhormat, selamat datang dan selamat menyaksikan Lomba Debat Bahasa Indonesia di SMA Negeri 4 Sidoarjo pada hari ini, Jumat 23 Oktober 2020. Saya, Dinar, bertindak sebagai pimpinan sidang, Saudara Naura bertindak sebagai pencatat nilai, Saudara Nakesha bertindak sebagai pencatat waktu. Lomba debat bahasa Indonesia kali ini menghadirkan dewan juri yaitu Ibu Anik SPD sebagai juri 1, Ibu Rindra Ernaning Putri sebagai juri 2. Baiklah, demi ketertiban dan kelancaran jalannya debat, kami bacakan peraturan LDBI hari ini. 1. Selama debat berlangsung, hadirin harap tenang, menonaktifkan ponsel atau mengalihkan ke mode diam. Yang kedua, setiap peserta dilarang melakukan serangan secara pribadi terhadap peserta lainnya selama perlombaan. Yang ketiga, setiap peserta dilarang menggunakan bahasa kasar, tidak senonoh, atau menyinggung sara. Yang keempat, setiap peserta dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu konsentrasi peserta lain selama perlombaan. Yang kelima, anggota tim pendebat dapat memberikan sinyal kepada pendebat yang sedang memaparkan argumen sepanjang sinyal tersebut tidak mengganggu jalannya perdebatan. Yang keenam, pendebat dilarang berkomunikasi verbal dengan rekan timnya selama memaparkan argumen. Yang ketujuh, selama perlombaan berlangsung, peserta yang tidak menjadi pembicara diperbolehkan untuk melakukan diskusi sepanjang tidak mengganggu jalannya perdebatan. Yang kedelapan, pelanggaran terhadap ketentuan di atas mengakibatkan pengurangan skor. Hadirin dan Dewan Juri yang terhormat, mosi debat sidang pertama yaitu Dewan percaya bahwa dampak pandemi COVID-19 menjadi penyebab utama meningkatnya kasus kriminalitas, terutama kekerasan pada anak dan perempuan. Tim pendukung dari kelas 10 MIPA 1 dan tim penentang dari kelas 11 MIPA 3. Untuk membuka debat kali ini, kami persilakan pembicara pertama dari tim pro dengan waktu bicara 3 menit 20 detik, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya dan rekan saya perwakilan dari kelas 10 MIPA 1 sebagai tim pro dalam mosi kali ini. Saya, Rosel Azahra, sebagai pembicara 1, tugas saya adalah menyampaikan argumen per poin. Rekan saya, Hanum Aurelia, sebagai argumen penting. Cynthia sebagai pembicara ketiga menyampaikan argumen pendukung. Tidak terasa, pandemi COVID-19 ini sudah ada hampir 1 tahun. Dampak yang disebabkan pandemi ini sangat banyak. Salah satunya, pencurian dan kekerasan pada masyarakat. Dalam mosi kali ini, saya sebagai tim pro sangat setuju bahwa pandemi COVID-19 ini menjadi penyebab utama meningkatnya kriminalitas, terutama kekerasan pada anak dan perempuan. Saya setuju bukan tanpa alasan. Saya akan menyampaikan poin-poin alasan saya mengapa saya setuju pada mosi kali ini. Poin pertama adalah pandemi COVID-19 membuat perekonomian menurun. Hal ini disebabkan oleh banyaknya PHK yang terjadi pada perusahaan-perusahaan yang ada. Yang kedua adalah pandemi COVID-19 membuat SDA dan SDM menurun. Akibat pandemi ini, masyarakat diharuskan tetap berada di rumah. Kita dianjurkan untuk bekerja dari rumah, tetapi hal ini terasa berbeda dengan bekerja sebelum adanya pandemi ini. Yang poin ketiga adalah masyarakat bingung karena mereka tidak mendapatkan pendapatan. Baik, interupsi dari tim kami adalah Anda tadi menyinggung permasalahan dari PHK yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bisa menyebabkan kekerasan dan juga kriminalitas pada perempuan dan anak. Namun nyatanya, kriminalitas tetap ada apabila PHK dilakukan di luar pandemi. Hal itu juga bisa dilakukan karena jumlah penduduk Indonesia yang juga meningkat. Hal itu mendukung terjadinya kriminalitas. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Semua poin ini menyebabkan adanya kekerasan pada masyarakat, terutama pada perempuan dan anak. Banyak sekali berita tentang adanya pencurian atau perampokan, seperti begal dan pembobolan rumah. Dalam kasus pembegalan ini banyak sekali terjadi pada perempuan. Pembegalan dan pencurian ini disertakan adanya kekerasan. Pagi ini saya menyaksikan berita pencurian HP yang dilakukan oleh sekelompok remaja. Korban merupakan anak yang masih muda. Diketahui alasan pencurian ini karena sekelompok remaja tersebut tidak diberi uang oleh orang tuanya. Orang tua para pelaku merupakan korban PHK, jadi mereka tidak bisa memberi uang kepada sekelompok remaja tersebut. Saya mau nanya, tadi itu ya Anda menyinggung tentang masalah begal. Begal di luar pandemi itu juga sudah terjadi, banyak sekali begal. Contohnya, pernah dalam berita sudah ditemukan orang meninggal di sekitaran sawah itu karena begal. Itu beritanya sekitar di luar pandemi. Terima kasih. Baik, saya akan merespon interupsi tadi. Memang begal itu sudah ada sebelum ada pandemi, tetapi sejak ada pandemi ini pembegalan semakin bertambah karena masalah perekonomian yang ada. Mereka terpaksa untuk membegal dan merampok karena ada masalah perekonomian pada mereka. Mereka tidak mendapatkan dana karena beberapa dari pelaku Waktu kurang 20 detik. Karena sebagian besar pelaku dari pembegalan merupakan korban PHK dan mereka tidak tahu cara mendapatkan pendapatan mereka itu dari mana karena PHK tersebut. Jadi semua ini Waktu pembicara telah habis. baik, sekian dari saya. Terima kasih. Waktu pembicara selama 3 menit 20 detik. Untuk mengawali pemaparan argumen penentang, kami persilakan pembicara pertama dari tim kontra dengan waktu bicara 3 menit 20 detik. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Kemal Ramadan, pembicara 1 dari tim kontra. Di sana ada Alfitria sebagai pembicara kedua dari tim kontra dan juga M. Fatoni Hakim sebagai pembicara ketiga dari tim kontra. Saya di sini akan memaparkan pengertian dari mosi, latar belakang dibahasnya mosi pada debat sidang pada pagi hari ini, dan juga
poin-poin argumentasi yang akan kami paparkan pada sidang debat pagi hari ini. Kami menemukan berbagai kata kunci pada mosi pada pagi hari ini. Yang pertama adalah dampak. Dampak yang ada pada mosi kali ini adalah pengaruh yang mendatangkan akibat, baik itu positif maupun negatif. Mosi kali ini adalah Dewan percaya bahwa dampak pandemi COVID-19 menjadi penyebab utama meningkatnya kasus kriminalitas terutama pada perempuan dan anak-anak. Kami selaku tim kontra menegaskan bahwa kami sangat menolak mosi pada debat sidang pagi hari ini. Poin yang kedua adalah kata kunci dari kriminalitas. Kriminalitas adalah hal-hal yang bersifat kriminal, perbuatan yang melanggar aturan dan juga kejahatan. Seluruh kata kunci tersebut kami kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Poin argumentasi yang pertama yang akan kami paparkan pada pagi hari ini. Yang pertama, BKKBN atau Badan Keluarga dan Keluarga Berencana Nasional memiliki data dan penelitian bahwa 400.000 kehamilan terjadi selama pandemi dan meningkat 10% dari data biasanya. Argumen yang kedua adalah jumlah penduduk di Indonesia menyebabkan kriminalitas itu sendiri meningkat. Argumen yang ketiga, kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang memang rendah itu menyebabkan kriminalitas yang juga tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang keempat adalah meningkatkan keharmonisan keluarga dikarenakan masa pandemi. Izinkan saya mengutip kutipan dari Christopher Rush. Keluarga adalah surga bagi kita semua. Silahkan. Tadi Anda menyinggung kalau misalnya memang perekonomian Indonesia itu memang rendah. Bukankah adanya pandemi ini Indonesia itu semakin kesulitan untuk mengembangkan perekonomian yang ada di Indonesia tersebut ini? Baik, saya akan menanggapi interupsi dari tim Pro. Mohon maaf sebelumnya. Saya tadi menyebutkan bahwa kualitas sumber daya Indonesia, sumber daya manusia Indonesia yang rendah, bukan dari perekonomian Indonesia rendah. Hal itu memang bisa terjadi, tapi karena dengan pandemi ini perekonomian itu bisa ditingkatkan, terutama dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah ada dan disahkan oleh DPR pada awal bulan Oktober ini. Hal itu juga ditingkatkan dengan data-data yang sudah dihimpun oleh tim-tim kami yang akan dipaparkan oleh pembicara kedua dan juga pembicara ketiga. Terima kasih. Waktu pembicara selama 2 menit 45 detik. Kami persilakan pembicara kedua dari tim Pro dengan waktu bicara 3 menit 20 detik, dipersilahkan. Baik, saya di sini menegaskan kembali bahwa saya sebagai tim Pro sangat setuju akan mosi dampak pandemi COVID-19 menjadi penyebab terutama meningkatnya kasus kriminalitas, terutama kekerasan pada anak dan perempuan atau KDRT. Mengapa demikian? Komnas Perempuan melaporkan bahwa KDRT menjadi kasus kekerasan paling banyak dilaporkan selama tahun 2020 ini. Terdapat 312 kasus kekerasan yang dilaporkan selama pandemi COVID-19 ini. 2/3 dari kasus tersebut merupakan kasus KDRT. Data dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH-APIK menunjukkan sejak pemberlakuan PSBB 16 Maret sampai 20 Juni 2020, kasus KDRT telah mencapai setengah dari angka kasus KDRT pada tahun 2019. Penelitian menemukan bahwa salah satu alasan angka KDRT meningkat pada masa pandemi adalah akibat bertambahnya berbagai banyak kerentanan terhadap perempuan. Saya akan memberi contoh salah satu kisah yang mengalami kasus tersebut. Kisah Indah, kakak laki-lakinya dan istrinya yang kembali ke rumah karena kehilangan pekerjaan. Seseorang kepala keluarga yang sudah stres karena kehilangan pekerjaan namun harus ada biaya agar dapat melangsungkan kehidupannya selama pandemi ini. Seseorang itu lalu terjadi pertengkaran antar keluarga. Lalu terjadi kekerasannya terhadap istrinya, yaitu terjadi seperti kekerasan bertambahnya bermukul, menendang dan sebagainya. Dan dari seorang istri,
atau perempuan tidak memiliki kekuatan yang sama dengan laki-laki sehingga mereka tidak bisa melawannya dan hanya pasrah akan kekerasan yang terjadi pada dia. Dalam pandemi COVID ini, tingkat kehamilan itu tadi Anda bilang bahwa terjadi KDRT, tapi faktanya menunjukkan bahwa tingkat kehamilan itu meningkat. Bukankah itu menunjukkan bahwa ada keharmonisan dalam rumah tangga? Terima kasih. Tingkat kehamilan meningkat kemungkinan tidak hanya keharmonisan kepada keluarga. Mungkin karena pelampiasan seseorang terhadap istrinya sehingga menyebabkan kehamilan itu meningkat. Lalu itu akan menjadi perdebatan lagi karena kelahiran pada pandemi ini akan menjadi persoalan bagi keluarga karena mereka memerlukan uang untuk menghidupi anak yang baru ini, anak yang baru dilahirkan ini. Itu akan menjadi konflik lagi karena perekonomian di keluarga sedang buruk namun mereka mempunyai anak lagi. Kemudian anak-anak akan mendapatkan dampak dari KDRT tersebut. Mereka akan terus mendengarkan, melihat maupun menjadi pelampiasan orang tua yang bertengkar ini, yang menyebabkan mereka stres, depresi, bahkan ada yang sampai memiliki keinginan untuk bunuh diri dari akibat pertengkaran rumah tangga yang ada atau KDRT. Waktu kurang 20 detik. Sekian dari saya, terima kasih. Waktu pembicara selama 3 menit 4 detik. Silakan pembicara kedua dari tim kontra dengan waktu bicara 3 menit 20 detik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitri Ramadana. Saya pembicara 2 dari kelompok kontra. Saya menolak penuh karena kenapa? Karena di masa pandemi ini menjadi suatu keharmonisan untuk keluarga, untuk berkumpulnya keluarga-keluarga yang tadinya jarang berkumpul menjadi berkumpul, dan untuk orang tua yang tadinya tidak bisa mendampingi anaknya untuk belajar menjadi bisa mendampingi penuh anaknya untuk belajar. Serta untuk BKBN mengatakan ada 400.000 kehamilan di masa pandemi ini. Dan di masa pandemi ini kita menjadi lebih produktif dengan menjadi seorang pengusaha di rumah-rumah serta bisa meningkatkan ekonomi dari keluarga tersebut. Serta meningkatkan keharmonisan ini bisa menjadi dampak untuk mengurangi Interupsi. kriminalitas. Serta kriminalitas dapat terpenuhi melalui produktivitas keluarga tersebut dengan melakukan kegiatan bersama di rumah. Lalu bagaimana dengan keluarga yang tidak bisa berbisnis atau tidak mempunyai kemampuan berbisnis? Bagaimana mereka mengembangkan perekonomian dalam keluarganya? Ketika ada angka kehamilan yang bertambah, maka mereka harus meningkatkan perekonomian agar anak yang dilahirkan tersebut tidak kekurangan biaya saat kelahiran. Terima kasih, saya akan menjawab. Karena itu sudah yang tadi Anda mengatakan bahwa kehamilan tadi ya, itu sudah ditanggung oleh pemerintah dan mendapatkan subsidi untuk tiap-tiap keluarga yang kurang dalam masa pandemi ini. Ya, kita seperti tahu akan mendapatkan bantuan BLTA untuk warga-warga yang tidak tercukupi ekonominya tersebut. Jadi bisa teratasi dengan bantuan dari pemerintah. Dan untuk pelowongan pekerjaan sudah Bapak Joko Widodo sudah memberikan, yaitu kartu prakerja untuk orang-orang yang mengalami pengangguran. Jadi untuk angka pengangguran sudah tidak bisa dianu lagi karena pemerintah sudah membantu untuk mencari solusinya tersebut. Terima kasih. Waktu pembicara selama 2 menit 36 detik. Kami persilakan pembicara ketiga dari tim pro dengan waktu bicara 3 menit 20 detik. Silakan. Selamat pagi sidang dewan juri yang saya hormati dan tim kontra yang saya banggakan. Argumentasi telah disampaikan oleh pembicara 2 dari tim kontra, namun nampaknya terdapat beberapa hal yang perlu kita tilik kembali.
Yang pertama, dari pembicara kedua, tim kontra mengatakan bahwa sudah ada bantuan dari pemerintah untuk pekerjaan ataupun uang yang digunakan untuk keluarga-keluarga yang kurang berkecukupan. Namun masih banyak tempat-tempat yang terpencil yang tidak bisa dijangkau dan tempat yang tidak ada internet atau susah sinyal. Bagaimana dengan tempat-tempat seperti itu untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah? Dan lagi, tim kontra tadi menganggap kriminalitas sudah terjadi sebelum pandemi. Namun, Anda melupakan bahwa di sini terdapat kata pandemi COVID-19 menjadi penyebab utama meningkatnya kasus, meningkatnya. Jadi, kekerasan pada anak dan... Anda tadi menyinggung permasalahan dari susah sinyal dan jaringan yang ada di pelosok-pelosok negeri. Tapi itu berkebalikan atau bertolak belakang dengan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh yang diadakan dengan saat ini. Dengan pembelajaran daring yang diadakan saat ini, otomatis itu akan mendorong pemerintah untuk lebih mencukupi infrastruktur di bidang jaringan dan juga komunikasi. Terima kasih. Namun perlu diketahui, tidak semua murid, tidak semua anak, tidak semua orang tua mengetahui bagaimana cara menggunakan smartphone dengan baik. Banyak orang tua yang bekerja, namun ketika sekarang pandemi, orang tua diharuskan untuk tetap tinggal di rumah. Dan kata Anda tadi, pembicara kedua, bahwasanya ketika orang tua di rumah, orang tua bisa menemani anak ketika anak belajar. Namun ketika orang tua yang selama ini bekerja tidak tidak bisa secara intens bersama dengan anak, lalu dengan new normal ini, orang tua mungkin kesulitan dalam bagaimana dia menemani anaknya untuk belajar. Saya setuju pandemi COVID ini meningkatkan angka kriminalitas kekerasan pada anak dan perempuan. Mengapa? Karena selama pandemi ini kita diharuskan untuk menetap di rumah agar tidak terjangkit virus COVID-19. Dengan adanya new normal, banyak orang yang merasa stres karena di PHK dan pengeluaran dan juga pendapatan yang tidak seimbang. Sehingga akhirnya orang-orang tersebut harus melampiaskan kekesalannya, melampiaskan kedepresiannya dengan kepada orang-orang yang di rumah seperti istri dan anak. Namun bisa kita lihat kembali, anak itu tidak hanya membantu orang tua, namun anak juga belajar. Jadi kita harus mementingkan psikis seorang anak. Waktu kurang 20 detik. Maka dari itu kekerasan pada anak dan perempuan yang disebabkan oleh pandemi COVID ini menurut saya sangat betul karena dapat mengurangi keberanian atau mengurangi. Waktu pembicara telah habis. Waktu pembicara selama 3 menit 20 detik. Kami persilakan pembicara ketiga dari tim kontra dengan waktu bicara 3 menit 20 detik, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pembicara ketiga dari tim kontra. Saya di sini menegaskan, saya menolak di mana COVID ini menjadi penyebab utama meningkatnya kriminalitas. Tadi tim afirmasi membicarakan tentang begal. Bukankah harusnya tingkat kriminalitas itu harusnya menurun? Karena kan tingkat keamanan yang juga sangat tinggi, di mana polisi dan TNI menjaga beberapa wilayah agar tidak ada orang yang keluar karena pandemi COVID ini. Di sini sudah jelas bahwa kriminalitas tidak disebabkan oleh pandemi, tapi memang sudah terjadi di luar pandemi itu sendiri. Tingkat kriminalitas di Indonesia jika dalam perbandingan 20 sampai 24 per 100.000 orang. Di sini ini juga didukung dengan jumlah penduduk Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2020 tanggal 30 Juni sebanyak 268.583.016 jiwa. Sedangkan kualitas SDM Indonesia sendiri ada di peringkat 87 dari 157 di dunia. Bisa saya pertanyakan, tadi kan kakak Anda mengatakan bahwasanya polisi atau TNI sudah menjaga di berbagai tempat. Namun sisi lain banyak penjahat atau narapidana yang dilepas kembali dari penjara. Jadi
Meningkatnya angka kriminalitas karena pandemi COVID ini. habis. Betul, menurut saya. Ya, tadi tentang pelepasan para narapidana. Narapidana dilepaskan tidak hanya semata-mata dilepaskan, tapi juga diberikan persyaratan. Jadi kemungkinan besar hal itu tidak terjadi. Tadi Anda bilang kemungkinan tidak terjadi, namun sudah banyak berita bahwasanya banyak narapidana atau penjahat-penjahat tersebut berulah lagi. Terima kasih. Saya akan melanjutkan argumen saya. Saya tambahkan di sini, pemerintah sendiri sudah memberikan bantuan langsung tunai pada orang dengan gaji di bawah 5 juta. Hal ini sudah sangat jelas bahwa di pandemi COVID ini, orang-orang dengan gaji di bawah 5 juta itu masih bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Terima kasih. Waktu pembicara selama 2 menit 26 detik. Kami persilakan pembicara penutup dari tim pro dengan waktu bicara 1 menit 20 detik, dipersilakan. Baik, saya dari pembicara penutup. Sekali lagi saya menegaskan bahwa saya dan tim saya setuju bahwa sejak adanya pandemi ini kekerasan pada perempuan dan anak semakin meningkat. Argumen tim saya berhak menang. Memang kekerasan pada perempuan dan anak sudah ada sebelum pandemi, tetapi angka kekerasan ini semakin meningkat karena alasan yang sudah anggota tim kami paparkan. Saya akan memberi contoh satu lagi. Berita yang sempat viral yaitu ada anak yang membunuh ibunya sendiri karena tidak diberi uang. Sang anak tega membunuh ibunya dengan cara memukul ibunya sampai meninggal. Lalu ada berita lagi tentang pembegalan besar-besaran yang terjadi pada malam hari. Kebanyakan korban adalah perempuan yang sedang beraktivitas di luar rumah. Para pembegal tega menyakiti, bahkan adanya kekerasan seksual pada korban perempuan. Para pembegal merasa bebas karena keamanan sedang menurun pada awal pandemi. Banyak sekali warga yang mengeluh karena keamanan sempat menurun. Apakah hal ini bukan bukti bahwa sejak adanya pandemi kekerasan pada perempuan dan anak semakin meningkat? Bukti-bukti yang kami paparkan sudah cukup untuk membuktikan bahwa sejak adanya pandemi ini kekerasan pada anak dan perempuan semakin meningkat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Waktu pembicara selama 1 menit 20 detik. Kami persilakan pembicara penutup dari tim kontra dengan waktu bicara 1 menit 20 detik, dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya sebagai pembicara penutup dari tim kontra sekali lagi menegaskan bahwa kami menolak keras mosi pada pagi hari ini, yaitu Dewan percaya bahwa dampak pandemi COVID-19 menjadi penyebab utama meningkatnya kasus kriminalitas, terutama kekerasan pada anak dan perempuan. Hal itu sudah dipaparkan dari 3 pembicara dari tim kami, yaitu saya, Alfitria, dan juga M. Fatoni Hakim. Hal itu bertolak belakang dengan peraturan dari pemerintah, yaitu pembatasan sosial berskala besar yang membatasi aktivitas warga di luar rumah, dan juga didukung dengan aparat negara yaitu TNI, Polri maupun Satpol PP yang senantiasa berpatroli untuk menjaring dan merazia orang-orang yang tidak patuh dengan aturan yang tetap keluar rumah di masa pandemi ini. Hal itu juga didukung dengan komunitas yang memberikan banyak bantuan dari berbagai komunitas itu sendiri, dan juga bantuan untuk UMKM dari Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Joko Widodo. Hal itu tentunya juga mendukung perekonomian masyarakat dan mengurangi beban ekonomi masyarakat pada saat ini. Izinkan saya mengutip perkataan dari Dan Wilcox dan juga Ted Mumford. Saya tidak peduli seberapa miskin Anda, selama Anda masih memiliki keluarga, Anda masih kaya. Terima kasih. Waktu pembicara selama 1 menit 17 detik. Terima kasih. Saya persilakan Dewan Juri untuk memberikan penilaian kepada sidang debat kali ini. Kepada Bu Ani selaku Dewan Juri, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Terima kasih Anda sudah hadir dan berdebat hari ini. Saya beri aplaus, saya beri motivasi yang luar biasa untuk dua tim yang sudah berdebat, gitu ya. Baik, mulai dari yang pro, gitu ya. Yang pro, menurut saya Anda belum menyebutkan undang-undang yang nomor 23 tahun 2003 sampai dengan undang-undang ini diperbaiki, direvisi sampai ke ranah yang bawah, yaitu peraturan daerah Jatim nomor 16 tahun 2012 tentang perlindungan anak dan perempuan. Sehingga yang awal tadi definisi tidak ada, kemudian dasar hukum juga lemah, itu yang dari pro. Namun untuk penyampaian data sudah bagus semua, sudah sesuai dan relevan. Kemudian ada satu yang harus diperbaiki, yaitu soal kehamilan yang mulai tim pro dan kontra selalu perdebatkan. Harusnya kehamilan ini ketika yang pro Anda menyatakan pro ini bukan karena keharmonisan, tetapi terjadi karena pelecehan seksual kepada anak dan perempuan, sehingga bukan ranah yang hak, gitu ya, yang syah. Untuk menjawab yang dari kontra atau oposisi, baik saya ke oposisi sayang sekali satu poin penting yang tidak Anda pegang, yaitu ketika Anda tidak menyetujui atau menolak penuh tentang mosi ini, harusnya Anda menyampaikan tidak hanya penyebab utamanya pada COVID, tetapi yang lain belum Anda sebutkan sama sekali. Mulai awal hingga akhir Anda menyebutkan kelebihan dari kelebihan dari COVID ini, pandemi ini. Kelebihannya satu, ketika meningkatnya kehamilan itu pada keluarga harmonis, Anda menyebutkan seperti ini. Kemudian meningkat juga secara ekonomi atau finansial keluarga, ketika semua kreativitas dibudayakan, diupayakan untuk meningkatkan ekonomi keluarga, gitu ya. Namun sayang sekali Anda tidak menyebutkan apa aspek-aspek yang membuat pernyataan mosi ini harus gagal dan harus runtuh di sidang debat hari ini. Satu, harusnya Anda menyebutkan untuk KDRT ada perselingkuhan, gitu ya. Kalau ini Anda sebutkan, tetapi pada masa ini masalah yang utama adalah masalah ekonomi. Kemudian adanya budaya patriarki yang menyebutkan bahwa budaya yang memandang laki-laki lebih mempunyai kekuasaan dan wewenang yang dominan atas segala hal termasuk rumah tangga, gitu ya. Kemudian memandang anak dan istri adalah pihak yang dilemahkan. Mungkin itu dua hal yang saya sebutkan, masih banyak lagi, misalnya campur tangan orang ketiga, gitu ya. Kemudian yang penting adalah ketika menghadapi pandemi ini adalah prinsip suami istri yang berbeda untuk mengatasi atau mencari solusi terbaik menghadapi pandemi hingga keluarga menjadi sukses, berhasil mengatasi masalah ini. Itu yang belum, sayang. Walaupun saya beri aplaus, terima kasih Anda sudah mempunyai energi yang bagus untuk tim kontra, namun yang esensial belum Anda sebutkan dan Anda jelaskan, Anda paparkan di sidang debat hari ini. Ya, jadi tetap semangat karena Anda mempunyai peluang yang sama dua-duanya, masih ada kesempatan bersidang. Terima kasih, oleh karena itu saya putuskan untuk poin victory hari ini yang menang mendapatkan poin 1, kalah akan mendapatkan poin 0. Dan keputusan saya beserta Ibu Rindra tidak bisa diganggu gugat, namun silakan Anda pelajari untuk sidang berikutnya. Pemenangnya adalah tim pro, sayang ya. Semoga masukan saya Anda pertimbangkan, Anda perhatikan lagi, cari data yang sangat valid, terutama peristiwa yang baru-baru saja terjadi. Itu ya. Semoga membuat motivasi dan semangat Anda semakin prima lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudara-saudari yang telah mengikuti LDPI ini dengan sportif dan baik. Sekian dari kami perwakilan panitia.
Saya serahkan kembali ke Ibu Dani Agustin selaku host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, warga Semanifda tetap di TV Semanifda ya. Kali ini kalian sudah menyaksikan bagaimana debat antara tim pro dan bagaimana tim kontra. Tapi kita masih berikan semangat buat mereka semuanya ya, karena pada kesempatan hari ini mereka sudah berlomba mendebatkan apa yang sudah ada di dalam mosi. Nah, tetap semangat ya tim pro, selamat sudah mendapatkan kemenangan pada sesi yang pertama, dan tetap semangat untuk tim kontra. Kalian masih tetap akan bisa mengejar prestasi kalian. Oke, warga TV Semanifda, kita akan kembali dengan debat yang selanjutnya. Terima kasih.